Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, tips and tricks akan membahas mengenai software Perfect Keyboard. Apa itu software Perfect Keyboard? Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian software Perfect Keyboard, lalu manfaat software Perfect Keyboard, dan kelebihan dan kekurangannya. Lalu pada video-video selanjutnya kita juga akan membahas mengenai perintah-perintah yang terdapat dalam Perfect Keyboard, dan juga kita akan langsung praktek bagaimana cara menggunakan software Perfect Keyboard ini. Langsung saja, apa itu Perfect Keyboard? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah logonya software Perfect Keyboard. Lalu pengertian dari Perfect Keyboard adalah software yang berfungsi sebagai alat yang membantu menghemat waktu mengetik dengan menggunakan pintasan. Jadi software tersebut nanti hanya sebuah perintah-perintah yang digunakan untuk membantu dalam mengetik dan lain sebagainya dengan menggunakan sebuah pintasan. Misalkan kita hanya tekan satu tombol di laptop kita atau di komputer kita, nanti perintah-perintah tersebut yang telah kita buat tadi akan berjalan secara otomatis. Lalu untuk memasukkan teks atau berpindah di antara jendela. Nah, jadi misalkan kita sedang membuka Microsoft Excel dan Chrome. Misalkan kita ingin masukkan data yang ada di Microsoft Excel ke dalam Google Form. Nah, dalam formulir. Nah, dengan menggunakan Perfect Keyboard kita bisa memasukkannya secara otomatis. Jadi kita bisa mengcopy file yang ada di Excel, lalu kita bisa memindahkannya ke dalam formulir atau Google Form secara otomatis. Kan biasanya kalau teman-teman manual kan banyak sekali ya, dan berulang-ulang itu. Sebenarnya pekerjaannya mudah, tetapi karena berulang-ulang dan banyak, jadi membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, kalau software ini dia menghemat waktu yang dapat dilakukan secara berulang-ulang dan otomatis. Dengan Perfect Keyboard, pekerjaan untuk mengetik, copy file, mencetak dokumen, dan lain-lain dapat dilakukan sekali perintah tanpa perlu kita lakukan berulang-ulang secara manual. Jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan yang dapat dibantu dengan software Perfect Keyboard itu banyak sekali. Antaranya adalah mengetik, copy file, mencetak dokumen, dan lain-lain dengan sekali perintah tanpa kita lakukan berulang-ulang secara manual. Mungkin itu pengertian dari Perfect Keyboard. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum paham bisa tanya di kolom komentar ya. Lalu selanjutnya, manfaat menggunakan Perfect Keyboard. Manfaatnya yang pertama yaitu pekerjaan mengetik, mengcopy file, mencetak dokumen, dan lainnya dapat dilakukan secara otomatis. Tidak perlu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang secara manual ya, karena otomatis tadi. Dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama hingga ribuan kali hanya dengan sekali pencet tombol. Sangat praktis kan? Lalu kecepatan atau tempo penyelesaian pekerjaan dapat kita atur sesuai keinginan kita. Jadi nanti di antara perintah yang kita buat nanti juga ada waktunya, jeda waktunya. Nah, itu bisa kita atur sesuai keinginan kita. Jadi ingin penyelesaiannya pekerjaan cepat atau lambat atau bagaimana, kita bisa atur custom sekali nanti kalau teman-teman udah bisa. Lalu kelebihan dan kekurangan Perfect Keyboard atau PK. Kelebihannya yang pertama otomatis, tidak perlu mengulangi pekerjaan yang sama, tempo dapat diatur, hemat waktu. Nah, yang di tiga di atas ini sudah dijelaskan ya. Kalau yang hemat waktu ini nanti tergantung software, perintah-perintah yang sudah kita buat, apakah sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, bisa kita tinggal perintah tersebut dan dia bisa berjalan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menunggunya lagi, pekerjaan kita bisa selesai. Kita tinggal tidur aja, pekerjaan sudah selesai sendiri. Lalu kekurangannya,
Nah, kode perintah harus detail ya teman-teman kalau buat kode perintah, lalu harus teliti juga. Nah, dalam membuat kode perintah, jadi dalam membuat kode perintahnya tersebut harus detail dan teliti. Jadi kalau sudah jadi kodenya, diperiksa lagi apakah masih ada sesuatu kekurangan atau bagaimana, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nanti copy aja, nanti yang di copy salah malah jadi fatal ini. Lalu perlu percobaan beberapa kali. Nah, setelah kita membuat kode perintah, nanti kita perlu mencobanya terlebih dahulu apakah kode yang sudah kita buat sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau belum, kita perbaiki lagi ya. Kalau untuk pemula mungkin di step yang ini kita harus gunakan beberapa kali ya, karena kalau tidak teliti jadinya malah fatal. Lalu yang terakhir, kekurangannya, perintah dapat berubah jika terdapat notif yang tidak terduga. Misalkan kita lagi asik-asik membuat programnya sudah berjalan dengan baik, perintahnya sudah berjalan dengan baik, kita misalkan tadi yang ngopi dari Excel terus ngopi ke formulir atau Google formulir, itu sudah baik, berjalan dengan baik, tiba-tiba ada notif misalkan antivirus atau apa memberikan notif. Nah, seperti itu bisa mengganggu jalannya perintah yang sudah kita buat. Nah, demikianlah video pada kali ini. Mungkin video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan yang banyak tapi berulang-ulang, mungkin dapat membantu meringankan pekerjaan tersebut. Nah, untuk video-video selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah yang terdapat dalam Perfect Keyboard, dan kita juga akan langsung praktek bagaimana cara menggunakan software Perfect Keyboard ini. Nah, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.